Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Di hadapan gua kali ini ada HP Apple. Ini iPhone SE 2020. Ya, ini HP-nya. Sebelum kita akan lanjut, gua mau curhat dikit ya. Jadi sejarahnya kenapa gua beli HP ini. Dan ini tuh sebenarnya adalah iPhone pertama gua. Gua baru pertama kali ini pakai iPhone. Jadi awalnya waktu gua rekam review action figure Kurapika itu di YouTube gua pakai Samsung M21 ya. Sehari-hari gua pakai M21, baterainya gede dan emang itu keperluan gua. Cuman nggak tahu kenapa setelah diupdate ke One UI terbaru dan Android 11 ada penurunan gitu di kualitas kameranya terutama video. Dia tuh autofocusnya lama gitu. Autofocusnya lama dan itu bikin gua emosi waktu gua review action figure Figma Kurapika itu ya. Jadi setelah itu gue kepikiran gitu pengen punya HP lagi satu khusus untuk video gitu, untuk YouTube gue. Akhirnya gue cari-cari di marketplace karena emang biasanya gue kalau pengen sesuatu tuh nyari di marketplace Facebook dulu. Dan gue rata-rata kalau beli di sana itu COD ya, jarang gue beli online langsung dikirim paket ke rumah tuh jarang. Gue lebih suka ke COD gitu. Makanya gue kalau nyari barang suka barang yang terdekat aja di daerah gue biar enak COD-nya nggak terlalu jauh. Lalu abis itu gue mikir-mikir pengen beli HP apa ya yang kira-kira kameranya bagus. Dan akhirnya gue waktu itu kepikiran pengen beli langsung aja sekalian flagship Samsung terbaru S21. Karena kan itu juga udah 5G, jadi pemakaian kemungkinan bisa sampai 4-5 tahun ke depan, menjanjikan lah dengan adanya 5G. Tapi ternyata terbentur dengan budget karena harganya masih mahal ya, masih di atas 10 juta. Gue nggak tahu kenapa kayak yang sayang aja beli HP mahal-mahal tuh ya, nggak tahu kenapa. Terakhir HP yang paling mahal gue beli itu Samsung S7 ya, yang flat itu gue 2017 belinya, harganya tuh 7.500.000. Itu udah HP yang paling mahal gue beli. Kenapa nggak mau beli yang mahal-mahal? Karena gue mikir nanti juga berapa bulan kemudian, apalagi Samsung biasanya harganya turun. Jadi kita jangan terlalu nafsu di awal, jangan terlalu ke bawah hype-nya gitu dengan harga masih mahal. Akhirnya kita latah untuk beli-beli juga gitu dan akhirnya nanti nyesel. Sebenarnya ada opsi yang lain ya, selain S21 kan masih ada tuh S20 mantan flagship tahun kemarin, ada juga S10. Gua mikir-mikir lagi apa beli itu aja. Cuman gua mikir lagi lebih baik S21 karena dia udah 5G. Gua mikir lagi dan akhirnya gua batal beli HP Samsung karena gua juga udah pakai Samsung sih M21. Kayaknya kalau HP kedua Samsung juga gimana gitu. Akhirnya gua mutusin beli iPhone ini ya. Ini adalah iPhone SE 2020. Ini pun harganya murah teman-teman. Kalau teman-teman sekarang lihat di marketplace khususnya itu rata-rata harganya masih di atas 5 juta. 5,5, 5,9, bahkan ada yang masih jual 6 juta. Ini gua dapat dengan harga 4.800.000. Bayangin ini udah murah banget ya. Untuk kali ini ya. Kalau teman-teman nontonnya nanti di 2025 misalkan, ya iyalah pasti udah turun banget. Ini gua waktu itu beli dengan umur belum ada setahun HP-nya. Oke, jadi HP ini second ya pastinya dengan harga 4,8, masa baru sih, pasti second. Yang penting secondnya itu kira-kira dia pemakaian berapa lama dan kualitasnya gimana. Ini udah gua lihat, udah gua cek semuanya, emang masih bagus banget. Dari bodinya pun gak ada dent sama sekali, mulus, semuanya mulus. Ini gua udah cek semuanya, emang mulus banget sih HP-nya ya, gak ada minus sama sekali. Gua cek dari bodinya juga gak ada dent. Pokoknya ini emang dia makanya juga baru berapa bulan. Intinya selama HP-nya masih bagus ya, kalaupun second nggak apa-apa lah ya. Apalagi kan harganya juga murah ya. Info juga ini Inter ya, HP-nya Inter bukan iBox. Meskipun Inter tapi bisa sih pakai jaringan apapun yang ada di Indonesia, Indosat lah, Telkomsel lah. Gue nih pakai Indosat ya dan lancar sih, jaringannya bagus. Pertama gue waktu beli itu dapat kelengkapannya HP, udah dengan ada ini ya anti goresnya, terus dapat karetnya juga. Ini emang bonus dari dianya. Terus gue juga dapat kabelnya. Kabelnya ini kayak gini. Kabel apa sih namanya kalau Apple itu, ini lighting apa ya? Pokoknya yang kayak gini modelnya. Terus sama chargernya. Chargernya juga tapi yang internasional ya, bukan yang Indonesia kayak gini nih tuh kabelnya. Nah, jadi ini nggak gua pakai karena ribet, harus pakai apa sih tambahan lagi. Jadi gua kalau ngecas pakai casannya Samsung kepalanya. Kira-kira aman gak sih? Gua pertama kali soalnya pakai iPhone. Mudah-mudahan aman aja ya. Agak disayangkan sih gua nggak dapet headsetnya. Jadi headsetnya tuh rusak katanya. Jadi yang gua dapet cuman casan, HP dan boxnya aja. Nah, di video kali ini gua mau curhat tentang apa aja yang gua rasakan setelah gua pakai HP iPhone ini ya. Ini pertama kalinya gua pakai iPhone. Oke, langsung aja yuk curhatan pertama setelah gua pakai iPhone ini apa aja sih kesannya. Yang pertama adalah ternyata iPhone itu ribet. Emang ternyata Apple tuh sengaja pengen bikin ekosistem sendiri ya.
Gua pertama kali beli HP ini, gua nanya, kan ini emang buat YouTube. Nanti kalau dimasukin komputer gimana ya filenya? Kan kalau Android tinggal masukin ke komputer, izinkan udah selesai. Apple, buset, ribet banget. Kita harus download dulu iTunes di komputer itu. Belum lagi kan di rumah gua nggak ada internet kan, belum ada wifi-nya di sini. Terus juga udah pakai iTunes, sudah download, kadang nggak bisa gitu. Waktu itu gue dicoba di tempat adik gue itu nggak bisa. Di komputer adik gue kan pernah pakai iPhone, jadi dia udah ada aplikasi iTunes-nya di komputernya, dan ternyata nggak bisa gue masukin ketika pakai kabel bawaannya yang dijual ke gue itu kan kabelnya ini. Gue nggak bisa kabelnya masuk ke situ. Gue ngerinya ternyata kabelnya KW, karena di situ ada ketulisannya kalau nggak bisa, mungkin kemungkinan itu banyak, terutama ada juga mungkin kabelnya nggak ori gitu. Sedangkan kabel orinya itu gue lihat harganya sekitar 300 sampai 400 ribu. Buset, kabel doang loh itu. Gila emang iPhone. Belum lagi kepala chargingnya, kalau gue pengen beli itu juga pasti mahal banget, karena kepala charging di sini tuh gue lihat-lihat review di YouTube nggak fast charging ya, cuman 10 watt apa 5 watt gitu. Karena sebenarnya ini mendukung sampai 18 watt. Jadi kalau gue mau fast charging harus beli lagi ya kepala charger iPhone-nya, dan itu pasti mahal ya. Dan kedua yang ngeheknya lagi apa? Dia itu nggak bisa bluetoothan sama Android. Tadinya gue mikir, oke lah nggak apa-apa nggak bisa dimasukin komputer. Bisa aja kan di bluetooth ke Android, nanti dari HP Android itu gue masukin ke komputer gitu ya. Dan ternyata nggak bisa kata adik gue. Emang Apple itu nggak bisa bluetoothan sama Android, dia harus sesamaan Apple gitu. Dan ada khusus seperti Bluetooth juga aplikasinya untuk transaksi antara Apple gitu, antara iPhone. Jadi emang eksklusif banget ini ya, Apple itu yang nggak mau berbaur gitu. Orangnya tuh kayaknya kalau di manusia tuh istilahnya kayak orang yang sok cool dan tidak mau berbaur gitu. Emang cool sih, tapi nggak mau berbaurnya itu kan ngeselin ya. Dari kabelnya aja kan udah beda sendiri kan, nggak kayak yang lain. Yang lain kan Type C, dia udah pengen sendiri gitu kabelnya model kayak gini, Lighting ya namanya ya. Akhirnya setelah beberapa kali gue kaget ya, dimasukin komputer ribet, Bluetooth nggak bisa. Untungnya ada solusi terakhir yaitu Share It. Jadi gue kalau abis bikin video pakai HP ini, gue transfer ke Android gue melalui Share It. Dari Share It itu ke Android. Nah di Android baru gue masukin komputer, baru di komputer gue edit. Sebenarnya bisa aja sih gue download iTunes di komputer, cuman gue nggak ngerti gitu, karena pertama komputer gue juga jadul, takutnya nanti kurang kuat apa gitu kan. Terus juga internetnya di sini lemot, harus pakai kabel internet data, itu boros banget. Yang ketiga, gue dapat info dari adik gue, katanya kalau iPhone mau update itu jangan update di HP-nya, karena banyak kasus iPhone yang di-update di HP-nya tuh error HP-nya. Jadi harus update di komputer. Jadi disambungin ke iTunes. Nah, nanti update-nya tuh di komputer itu, di iTunes itu. Baru nanti udah selesai update, copot HP-nya otomatis sudah ke-update. Dan itu menurut gua ribet banget ya. Karena katanya kalau mau download di iPhone, update di iPhone tuh katanya internetnya harus kenceng, harus stabil. Intinya banyak kasus katanya HP-nya tuh, iPhone-nya itu rusak gitu kalau di update di HP-nya. Lebih aman update di komputer. Waduh, itu juga ribet juga. Kalau di gua kan HP Samsung Android gua kan kalau update ya update aja gitu, sesimpel itu. Nah, untuk yang ketiga, nah ini mah untuk membiasakan aja sih. Gua suka refleks ya kalau mencet kembali tuh pencet ini, karena Android kan gitu. Kalau kembali ini, kalau untuk ngapus-ngapus aplikasi ini, di sini nggak ada. Jadi ini tuh kayak sia-sia, buat apa ini kosong nggak ada fungsinya. Mendingan ada tombol back-nya gitu loh. Jadi gua kalau tombol back mau abis kemana-mana tuh mau pencet tombol back tuh ribet gitu. Misalkan gue buka apa namanya aplikasi ini, nanti gue kalau mau kembali tuh gue aduh pencet apa ya. Ya akhirnya gue dikasih tahu sama gue, ya kalau mau aman pakai ini katanya nih, yang kotak ini, biar tombol ininya nggak cepet rusak. Nah itu juga tuh, masa HP mahal kok cepet rusak tombolnya. Jadi katanya ini biar aman nih pencet ini tuh. Kalau pencet ini juga bisa sebenarnya, cuman katanya nanti banyak kasus tombol ini tuh rusak gitu. Dan aduh, kalau rusak kan namanya iPhone, berapa sih servisnya, pasti mahal ya. Gue jadi takut duluan. Ya udahlah, gue nyari aman pakai yang ini aja. Jadi kalau apa namanya ngapus-ngapus pun pakai itu tadi, pencet yang ini ya, untuk membantu biar tombol ini tuh nggak sering kepencet lah, intinya gitu ya. Intinya dengan pembiasaan sedikit demi sedikit, akhirnya gue udah biasa sekarang pakai iPhone. Gue udah tahu apa-apa aja pengaturannya, gue udah tahu fungsi-fungsinya apa aja. Terus juga tombol ini nih yang lucunya nih, gue waktu pertama beli kok main game gak ada suaranya ya, ternyata sama di gue cuma dikatasin gini doang, tek, udah. Jadi ini tuh untuk mode silentnya ya, bisa mode silent langsung dari sini.
Oke, tadi udah gua jelasin yang ribet-ribet apa aja dari iPhone ya buat temen-temen mungkin yang belum pernah pakai iPhone dan nonton video ini ya semoga video ini sedikit memberi gambaran buat kalian ya jika kalian ingin nyoba iPhone. Itu yang udah gua rasain. Terus kenapa Bang milih HP ini? Ya pastilah teman-teman tahu karena kualitas videonya yang luar biasa ya. Apple itu emang nggak diragukan. Gua juga meskipun dulunya pecinta Android tapi gua juga nggak meragukan gitu mengakui kalau kualitas video dari iPhone itu bagus-bagus gitu ya. Adik gue pernah punya iPhone 6 bekas beli, tapi videonya masih bagus. Padahal itu udah iPhone lama gitu. Itu yang lama aja bagus, apalagi ini yang baru. Jadi ya itu dia faktornya emang dari kualitas kamera dan videonya dan emang itu yang gue butuhin. Oke, sekarang kita akan ngomongin yang enak-enaknya aja ya. Tadi udah yang ribet-ribetnya. Yang pertama dari segi desain, gue jujur suka sih sama HP compact kayak gini. Gue tuh pernah pakai HP lama S7 Flat, itu HP lama gue, itu suka banget gue. Emang dari dulu gue suka sebenarnya HP-HP yang kecil kayak gini, compact, gak ribet, dibawa ke kantong enak, dipegang juga enak, dengan mengoperasikan satu tangan juga enak. Tapi karena kebutuhan, akhirnya gue mau nggak mau pakai M21 yang HP-nya lebih gede tapi baterai juga gede karena jujur aja gue juga meskipun suka yang kecil tapi gue juga suka dengan baterai yang besar dan rata-rata HP yang kecil itu baterainya nggak ada yang gede ya jadi nggak kuat seharian akhirnya gue pakai M21 baterai 6000 mAh dan itu cukup buat gue untuk seharian. Nah tapi M21 itu kan kualitas kameranya ya pas-pasan lah akhirnya untuk kamera dan video ditopang oleh HP iPhone ini dan ini menurut gue suka banget dengan desainnya yang kecil imut kayak gini. Gue lihat-lihat di review YouTube, emang ini katanya dari bodinya tuh body HP lama ya. Ini katanya dari iPhone 8 ya. Tapi dalamannya itu yang terbaru. Jadi mesinnya itu mesin baru, tapi bodinya body lama gitu. Istilahnya kayak mesinnya mesin Avanza jadul, tapi dalamnya tuh mesin Lamborghini gitu ya. Jauh banget. Dengan chipset yang terbaru gitu, otomatis buat buka aplikasi apapun lancar, buat main game lancar. Belum pernah sih gue coba game-game berat di sini karena baterainya kecil. Buat main game berat pasti cepet habis. Paling gue yang sering gue mainin di HP ini cuman Brawl Stars doang, game yang sering gue mainin. Oh ya, untuk layarnya juga ini kecil ya, 4 inch berapa, 4, berapa inch gitu. Gue lupa karena gue bukan reviewer ya. Ini hanya berbagi pengalaman aja. Intinya ini cuma 4 inch, 4, berapa inch. Terus juga kualitasnya hanya HD plus ya 720p jadi bukan full HD tapi gue nggak masalah sih kalau gue lihat layarnya sih emang nggak masalah bener sumpah ini saking jernihnya gue kira AMOLED karena sebegitu jernihnya jadi gue nggak masalah lah dengan kualitas yang 720p doang. Gue sih amazed banget ya terkejut dan sangat kagum dengan kualitas yang dihasilkan dari kamera iPhone SE 2020 ini ya. Meskipun cuma satu tapi nggak main-main, keren banget. Gue lebih suka gini, kamera satu tapi maksimal daripada kamera bejibun banyak sampai 4 sampai 5 tapi kualitasnya malah setengah-setengah. Oke, berikut ini akan gue kasih lihat hasil-hasil foto dan video dari iPhone SE 2020 ini. Oke, ini video 1080p 60 fps contoh dari iPhone SE 2020. Mantap. Ini 60 fps ya, kita coba yang 30 fps yuk. Nah, ini contoh Full HD 30 fps nya. Emang nggak sesemut yang 60 fps tapi masih bagus gambarnya. Penangkapan gambarnya masih bagus. Buat jalan juga masih stabil, padahal kamera cuma satu. Tapi kualitasnya maksimal ya ini kayak gini. Ibra tuh main tuh, Ibra tuh lari-lari tuh. Tuh. Kuat. Empuk gitu jatuhnya ya. Lombel. Enggak sakit, kuat. Nah, yang terakhir urusan baterai. Nah, ini baterainya nih, gua jujur aja shock pas lihat kapasitas baterainya cuman 1800 mAh. Bayangin aja, 1800 mAh nggak ada 2000 loh. Gua kira bakal boros banget gitu kan. Ternyata pas gua udah coba beberapa hari, emang ini tahan seharian. HP-nya tahan seharian dan nggak pernah gua ngecas sehari itu 2 kali. Ya iyalah, HP ini nggak pernah gue pakai selain buat video dan foto-foto doang. Gue kalau nonton YouTube, sosial media, main game kebanyakan di HP gue yang Samsung M21. Jadi HP ini tuh nggak banyak gue pakai. Paling kalau gue bosen doang,
gue buka-buka Facebook, Instagram, YouTube, tapi itu pun nggak sering. Makanya HP-nya kuat sampai seharian. Kalau gue pakai dengan intensitas gue sehari-hari yang gue pakai di M21, pasti HP ini nggak cukup ya. Pasti HP ini nggak kuat. Paling siang udah minta dicas atau jam 2 jam setengah 3 udah minta dicas. Karena emang gue cukup berat sih pemakaiannya. Dan gue udah pakai HP ini untuk beberapa konten yang gue upload di YouTube, terutama konten-konten yang terbaru tuh yang review rumah, house tour rumah gue yang di Perum, Karawaci, terus rumah yang subsidi Daru Estate, itu semua gua rekam pakai HP iPhone SE 2020 ini. Gimana teman-teman kalau lihat videonya? Kualitas gambarnya bagus kan? Ya intinya jadi HP ini emang khusus bagi gua untuk bikin konten di YouTube gua, karena emang gua akan mulai aktif lagi di YouTube. Sayang YouTube gua udah cukup banyak subscribernya. Kalau nggak pernah upload video ya, meskipun mungkin kontennya udah berubah. Dulu gua mainnya gameplay walkthrough, sekarang udah mulai ke review mainan, review rumah, atau vlog-vlog yang lainnya, karena gue udah berkeluarga dan udah susah buat ngeluangin waktu buat main game-game kayak dulu ya. Kalau dulu gue bisa seharian depan komputer main game, sekarang udah susah, udah ada istri, udah ada anak. Kayaknya sayang kalau gue main game terus gitu tanpa bermain juga dengan mereka. Jadi untuk yang subscriber lama, mohon pengertiannya ya. Semoga teman-teman masih tetap dukung channel ini meskipun gue udah nggak fokus ke gameplay walkthrough lagi, oke? Oke, sekian aja curhatan gadget gue ya. Ini curhatan gadget gue yang kedua. Kalau teman-teman pengen lihat curhatan gadget gue yang pertama, itu ada yang tentang Samsung tablet ya. Ini curhatan tentang iPhone SE 2020. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga dengan video ini teman-teman bisa sedikit membantu dan bisa sedikit menghibur. Oke, terima kasih sekali lagi, dukung terus channel ini, subscribe jangan lupa. Makasih supportnya teman-teman dan sampai jumpa.